Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan, perlindungan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada, kami boleh bangun, bernafas, semua karena berkat kemurahan Tuhan. Dan kami percaya ada kebaikan demi kebaikan yang akan kami alami dari Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan, untuk dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal yang ke-22. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Lukas 22 ayat yang ke-31. Tertulis demikian. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudara yang dikasih Tuhan, Yesus Kristus adalah pribadi Allah yang luar biasa. Ia mempunyai berbagai atribut karena dalam keadaannya sebagai manusia, ia menerobos batasan-batasan yang ada dan menjadi jalan bagi kita yang percaya. Dalam Yesaya 9 ayat 5, ia disebutkan sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Ia juga disebutkan sebagai anak Allah, anak domba, Mesias, Juru Selamat, Kristus, dan ia juga disebutkan sebagai Imam Besar Agung, Raja segala raja, pencipta semua yang ada. Yesus Kristus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Dan ada satu hal di sini yang kita lihat sebagai apa yang dilakukan Tuhan Yesus, yaitu ia berdoa. Ia adalah pendoa syafaat kita yang menjadi pembela dan penopang kita. Bukankah ini adalah hal yang luar biasa yang dikerjakan oleh Tuhan sendiri dalam kehidupan kita? Mungkin terdengar aneh buat saudara, tapi itulah yang dikerjakan oleh pribadi Kristus bagi kita. Ia berdoa buat saudara dan saya. 1 Yohanes 2 ayat yang pertama mengatakan bahwa kita mempunyai pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dalam ayat ini saudara kita membaca apa yang dikatakan Tuhan kepada Petrus. Tuhan Yesus tahu bahwa Petrus akan menyangkal dirinya. Namun ia berdoa agar iman Petrus tidak gugur. Dan jikalau Petrus sudah insaf, Tuhan menghendakinya untuk menguatkan saudara-saudaranya seiman. Iblis ingin menjatuhkan manusia dan membuat manusia kehilangan imannya. Di dalam perjalanan hidup ini, saudara kita perlu mewaspadai strategi iblis dan berjaga-jaga agar tidak masuk dalam perangkapnya. Iman kita hendaknya tetap terpelihara dan tidak gugur dalam berbagai situasi yang ada. Petrus memang akhirnya menyangkali Tuhan Yesus dan ia menyesalinya di kemudian hari. Ketika ia sudah insaf, hal yang ia lakukan adalah menguatkan hati orang untuk teguh percaya kepada Tuhan Yesus. Terlebih karena Roh Kudus telah dicurahkan dan menguasai kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa saja hilaf dan terjatuh dalam dosa. Tapi ada harapan dan kasih Tuhan yang mau menolong dan mengangkat kita kembali. Jangan biarkan diri kita terus-menerus larut dalam penyesalan yang tidak berujung. Penyesalan saja tidak akan mengubahkan keadaan. Kita harus bangkit dan melakukan suatu perubahan. Mungkin hidup kita dulu berkubang dosa, tapi sekarang diliputi kemuliaan Tuhan. Sebagai orang-orang yang telah dibenarkan dan dijadikan ciptaan yang baru, yang sudah insaf akan kebenaran karena diinsafkan oleh Roh Kudus, marilah kita hidup untuk memotivasi dan menguatkan orang-orang lain agar mereka setia dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan biarkan keinsafan kita
tidak berguna bagi sesama. Berikanlah kesaksian pengalaman rohani kita bersama Tuhan. Ceritakanlah tentang pertobatan kita, bagaimana kasih Tuhan mengangkat kita, dan teruslah menjadi suara yang menguatkan hati orang-orang lain untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan hidup dalam kehendak-Nya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah insaf, dan kita semua sekarang adalah orang-orang yang sudah insaf karena Roh Kudus, ketika kita sudah bertobat karena kuasa firman dan kuasa darah Kristus, mari kita kuatkan hati orang-orang lain untuk juga bertobat dan teguh setia dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami belajar dan kami mengerti betapa kasih-Mu kepada setiap kami. Engkau tidak mau ada dari kami yang gugur dalam iman, tapi Engkau menghendaki agar kami semua bertumbuh dalam iman yang semakin kuat kepadamu. Engkau tidak marah ketika kami gagal, ketika kami hilaf, ketika kami jatuh, tapi Engkau menyediakan pengampunan. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Kami bersyukur Tuhan, karena selalu ada harapan di dalam Engkau. Engkau mengangkat kami dari lumpur dosa dan membawa kami masuk dalam kemuliaan-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya pertobatan kami, keinsafan kami yang dikerjakan oleh Roh-Mu yang kudus, tidak sia-sia, tapi berguna bagi sesama kami. Kami menyampaikan kesaksian hidup, menjadi berkat bagi orang lain lewat pengalaman rohani kami bersama Tuhan. Perubahan yang kami alami di dalam Kristus menjadi cahaya terang bagi orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terus pimpin kami ya Tuhan, supaya kami sungguh menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada, dan menguatkan hati orang-orang untuk terus percaya kepada-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan menolong dan menyertai, memberkati setiap apa yang kami lakukan. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar kuasa-Mu mengalir dan menyembuhkan mereka. Berikan jalan keluar dan nyatakan mujizat-Mu Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan selalu menolong dan memimpin kehidupan kami masuk dalam kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.